Oke, kalau tadi sejarah tentang Cina, kita beralih sedikit pada sejarah tentang Nusantara. Anda tahu bahwa Nusantara itu bukan Hindu Siwa, tetapi sejarah Nusantara adalah sejarah memang betul dia disebut anime dan dinamis. Anime artinya adalah dia punya kesadaran dalam menampilkan dan menggambarkan secara realita. Jadi tidak mungkin ada yang namanya kuda terbang atau hal-hal yang berbau goib-goiban yang kemudian dibawa dalam pergambaran-pergambaran, yaitu dalam peninggalan-peninggalan yang mengedukasi masyarakat setelahnya. Karena di negeri Nusantara itu adalah negeri yang mendidik secara dinamika, yang artinya adalah gambaran sangat penting dan pengertian sangat begitu berkesinambungan, yaitu memiliki kesadaran dengan sistem berbanding lurus dengan pencapaian dan tercapainya waktu yang harus dicapai terkait dengan regenerasi. Artinya peninggalan-peninggalannya Anda harus perhatikan dan jangan pernah membawa-bawa Hindu Siwa. Siwanya itu terkait dengan si waktu namanya, yaitu pemahaman ajaran kehidupan tentang bagaimana hidup sehat, berkesehatan, anti kemunafikan. Karena kemunafikan selalu dibawa oleh paparan asing yang mencoba mengganti budaya. Pada awalnya mereka tidak bisa, tetapi mereka berbagai macam cara dan dari berbagai macam sisi, termasuk seperti apa yang saya alami dan apa yang sudah kalian alami dan tergulung pasti dalam kemunafikan. Nah, hal itulah yang terjadi. Jadi kalau Anda melihat situs-situs, perhatikan ukirannya. Dia akan menggambarkan sosok yang gak seram. Karena dunianya adalah dunia logika anime tingkat tinggi yang berdinamika dengan maksud tujuan, waktu, ajaran, angon namanya. Lalu memandu orang dengan berkesehatan. Jadi kalau ada yang tangan banyak, no. Kalau ada yang berkepala binatang, no. Dia akan menunjukkan kondisi rakyat pada waktu itu, baik perempuan dan laki-laki. Perhatikan baik-baik. Pada sisi pakaiannya pun harus lihat. Karena orang-orang yang seperti ini adalah anti bokeper. Artinya sopan. Kalau ada gambar dan menunjukkan mereka tidak sopan, maka itu sudah tergerus oleh Hindu. Nah, kita cerita tentang Hindu. Hindu sejak Gujarat jatuh dan Gujarat kemudian dikuasai oleh satu candi yang menggambarkan sisi-sisi dindingnya pornografi, yaitu kahun jarak, ya namanya kajol lah istilahnya. Kemudian kajol terkait dengan Khan, Sarukan, kemudian Genghis Khan, kajol dan Sarukan, ya kan? Itu adalah kisah dari India kuno. Mengapa kita terkait dengan Hindu Siwa? Karena dulu yang punya proyek pembangunan bangun-bangun candi dan proyek-proyek kalau mau buka ibu kota, bukan Cina tapi Hindu India. Mereka jago dalam pembuatan candi yang kemudian diberikan proyek-proyek oleh kacung-kacung gak tahu diri yang meruntuhkan sejarah Nusantara dan mengganti. Hanya Borobudur lah, tetapi itu pun pemugarannya dikuasai oleh 3, 4, bahkan 5 dimensi yang asalnya dari luar. Sedangkan dimensi 4 sih. 4, yang kelima adalah diri sendiri tetapi sudah terkontaminasi, yang kemudian menjadi kejawen dan kemudian menjadi aliran-aliran kepercayaan primbon yang salah karena nggak tahu diri, nggak tahu waktu, nggak tahu sejarah. Itu sebabnya ketika bicara tentang Gusti, kemudian Hindu Siwa dan sebagainya, Anda harus tahu pada waktu dulu perpecahan dan peperangan banyak dimenangkan oleh sejarah jatuhnya Gujarat, yang kemudian juga itu mengkontaminasi Mongolia, yang kemudian Mongolia yang harusnya menjadi benteng pertahanan Cina berbalik, yang kemudian kita tahu bagaimana Mongolia menghajar Cina dan Cina jatuh. Dan setelah Cina jatuh mulailah rejimnya berganti kekaisaran menjadi negara-negara sampai akhirnya komunis. Cara yang sama itu pun merasuk. Jadi lumpuhkan maritimnya yang terkait dengan air, yang terkait dengan oksigen, dan terkait dengan cairan otak, bicara tentang logika akal sehat, dilumpuhkan karena kecerdasan orang maritim adalah kecerdasan berbanding dengan kecukupan
berbanding dengan waktu pencapaian jarak dan perhitungan serta peralatan yang diperlukan. Itu kecerdasan tingkat tinggi. Begitu mereka dilumpuhkan, maka masuklah kebudayaan yang merasuk sampai pada sel-sel darah dan daging, dan akhirnya berkesinambungan dengan Bokeper. Yang kita tahu turunan Bokeper yang melumpuhkan Gujarat itu adalah turunan dan kembangan peredaran dan jalannya dari Sodom dan Gomora, kemudian kisah-kisah Persia Arab yang ujungnya adalah ironi tragedi kejatuhan di Mesir dan Babel. Sedangkan kisah maritimnya diawali oleh Yunani, Romawi, banyak perkapalan yang kemudian juga itu sejarah tiba-tiba terjadi di negeri kita, yang kemudian melumpuhkan maritim kita, yang kemudian membawa ajaran merasuk pada landlord, yang sampai sekarang menjadi kemunafikan, yang susah menghilangkan akhlak, moral, nggak tahu diri, nggak tahu waktu, sakit penyakit, komplikasi, kegoblokan, sok pinter, sombong, dan akhirnya menjadi sesuatu yang ditolak. Bahkan alam semesta, langit dan bumi, jijik. Oke, itu sebabnya kembalilah kalau Anda mau kembali sehat. Jangan kalau Anda terpaksa. Masih bersama dengan saya dalam kaitan yang sangat jitu masa lalu dan melihat masa depan Anda terkait namamu dan wujudmu tak lagi dikenal karena alam jijik padamu. Oke, itu sebabnya kalau Anda mau berbalik, Anda tahu caranya. Jika tidak, nggak masalah. Masih bersama dengan saya, Bocang.